kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan inklusif. Nah, mungkin banyak yang tidak tahu ya apa itu pendidikan inklusif. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan inklusif. Jadi, pendidikan inklusif yaitu merupakan salah satu layanan sistem pendidikan di Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat bisa belajar bersama dengan anak umum pada lainnya. Namun juga sekolah di sini tuh harus memiliki fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan yang mendukung bagi anak ABK, sehingga anak ABK bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan tersebut dengan baik dan mampu untuk mendukung perkembangan mereka. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas jenis-jenis tuna. Yang pertama yaitu ada tunagrahita. Nah, tunagrahita yaitu merupakan salah satu sistem gangguan kepada anak ABK yang terdapat pada mental intelektual. Jadi, anak ABK itu memiliki gangguan pada proses perkembangan intelektual sosialnya. Jadi, mereka itu cenderung perkembangan itu lebih rendah daripada anak pada umumnya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada tunanetra. Nah, tunanetra ini merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh anak ABK pada indera penglihatan, sehingga mereka tidak mampu melihat secara maksimal serta secara sebagaimana kita dapat melihat secara normal. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada tunarungu. Nah, tunarungu ini merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus dari pendengaran mereka. Jadi, mereka tidak mampu mendengar dengan baik sebagaimana kita mampu mendengar sesuatu secara maksimal. Oleh sebab itu, gangguan pada tunarungu ini juga berdampak pada perkembangan berbahasa serta berbicara mereka. Loh, kenapa? Ya, karena dari proses perkembangan ini mereka tuh masih terbatas dan berbicara itu masih sulit seperti itu. Nah, oleh sebab itu anak ABK itu harus bisa memiliki alat ya, seperti alat untuk pendengaran dan juga bahasa isyarat, sehingga apabila mereka mendengarkan sesuatu, mereka dapat menirukannya dan dapat mengucapnya kembali pada proses pembicaraan. Baiklah, untuk yang keempat yaitu ada tunalaras. Nah, tunalaras ini merupakan salah satu sistem gangguan pada anak berkebutuhan khusus terhadap proses bertingkah laku serta memiliki perilaku yang buruk. Nah, mereka ini sering melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran misal norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nah, tunadaksa ini yaitu merupakan salah satu kategori khusus yang mengalami kelainan pada cacat fisik, kelainan otot, serta sistem syaraf mereka itu terganggu. Nah, tunawicara ini merupakan salah satu jenis kebutuhan khusus yang mengalami gangguan pada proses berbicara, sehingga mereka mengalami kesulitan pada saat melakukan berkomunikasi kepada orang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai anak yang berkesulitan belajar. Nah, untuk anak yang berkesulitan belajar ini, mereka mengalami permasalahan di pembelajaran di kelas, terutama di kelas ya. Jadi mereka itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar, yang disebabkan karena mereka mengalami hambatan pada saat proses perkembangan kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan juga penalaran, dan untuk memahami sesuatu di dalam pembelajaran atau materi yang diajarkan oleh guru. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis mengenai anak yang berbakat. Nah, anak berbakat ini merupakan kebalikan dari anak yang berkesulitan belajar tadi ya. Karena apa? Karena mereka di sini tuh memiliki kelebihan pada tingkat intelektual mereka serta penguasaan pada konseptual tertentu yang dimiliki oleh anak-anak berbakat. Oleh sebab itu, anak berbakat ini harus diberi pendidikan khusus mengenai pelayanan-pelayanan yang ada di dalam pembelajaran di kelas. Nah, dari kebutuhan khusus tersebut, mereka akan memiliki perkembangan dari kemampuan-kemampuan mereka. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dari anak autis. Nah, anak autis di sini itu merupakan salah satu anak yang memiliki gangguan yang dialami seorang anak dalam proses perkembangan emosionalnya mereka. Jadi mereka cenderung
memiliki emosional yang tinggi dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis anak yang hiperaktif. Nah, anak yang hiperaktif ini merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh proses pemusatan perhatian pada mereka yang susah untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Jadi mereka tuh tergantung pada kelainan dari masing-masing anak tersebut. Nah, itu teman-teman jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus yang seharusnya kita berikan sebuah pendidikan pada sekolah-sekolah umum atau sekolah inklusif. Nah teman-teman, tadi kita kan sudah mengetahui dan kita sudah membahas mengenai apa itu pendidikan inklusif dan jenis-jenis dari pendidikan inklusif atau anak berkebutuhan khusus. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk menerima mereka dalam kehidupan masyarakat. Yuk kita simak. Nah teman-teman, selama ini kita hanya mengetahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus itu hanyalah permasalahan yang secara individual saja. Namun ternyata permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus ini merupakan bagaimana cara kita memandang mereka dari lingkungan masyarakat. Kalau kita berjumpa dengan anak berkebutuhan khusus di jalan, kita sebaiknya itu tidak boleh menghindar, tidak boleh membuli, dan juga tidak boleh menjauh. Karena apa? Karena dalam hal tersebut nanti akan berdampak kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, dampaknya itu juga ada di psikologi mereka. Jadi mereka itu tidak berani melakukan interaksi kepada masyarakat umum di lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, keberadaan kita harus mampu mendukung mereka untuk bisa melaksanakan interaksi di lingkungan masyarakat agar mereka dapat bersosialisasi, bergaul, dan berteman kepada teman sebayanya. Teman-teman, oleh sebab itu kita itu tidak boleh mendiskriminasi mereka. Karena apa? Karena dari sikap diskriminasi tersebut itu akan berdampak buruk bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, oleh sebab itu penerimaan dalam masyarakat ini itu sangat penting ya. Karena dalam kita menerima mereka, maka anak berkebutuhan khusus itu dapat bersosialisasi terhadap masyarakat umum pada lainnya dan dapat bersosialisasi dengan baik. Nah teman-teman, jika kalian sudah menonton video ini, saya harap kalian kalau menjumpai anak berkebutuhan khusus di jalan, kalian tidak boleh menjauh ya, dan tidak boleh mendiskriminasi mereka. Tetapi kalian tuh harus memberikan sebuah perhatian yang penuh agar mereka itu percaya kalau kita itu memperlakukan mereka tuh dengan baik. Jadi mereka itu tidak mempunyai sikap yang pendiam dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai penerapan pendidikan inklusif di sekolah. Nah sejauh ini sekolah-sekolah itu sudah mengetahui ya bahwa penyediaan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus itu ada dua. Yang pertama yaitu ada sekolah luar biasa dan pendidikan inklusif di sekolah umum. Nah, dalam mengadakan pendidikan di sekolah ini, anak berkebutuhan khusus tuh dapat mengembangkan ilmu mereka atau pembelajaran mereka kepada anak umum lainnya. Jadi mereka tuh bisa belajar bersama, bisa bermain bersama dari anak reguler atau anak umum. Nah, namun di sini tuh sekolah itu harus memiliki fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan yang menunjang untuk anak berkebutuhan khusus atau anak ABK. Dan anak ABK itu harus bisa dikelompokkan dari jenis-jenis tuna-tuna tersebut. Jadi dalam pengelompokan itu mereka tuh dapat mengetahui tingkat perkembangan mereka dalam proses pembelajaran. Jadi di situ salah satu proses yang efektif dan efisien dalam pembelajaran inklusif di sekolah luar biasa. Nah teman-teman, dari sekolah luar biasa ini tuh memberikan solusi bagi anak berkebutuhan khusus untuk memiliki sebuah pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Karena tujuan dari pendidikan inklusif ini yaitu memberikan sebuah pembelajaran dan pengalaman yang menyenangkan terhadap anak berkebutuhan khusus untuk bisa melaksanakan setiap pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan mereka itu juga bisa mendapatkan kesempatan belajar dan bermain kepada anak reguler pada umum lainnya. Nah, jadi kesimpulan pada video ini
itu kita yang memiliki kelebihan lebih, seharusnya kita bisa memanfaatkan kelebihan ini tuh dengan baik, dan kita harus melakukan aktivitas-aktivitas untuk pemanfaatan yang berguna. Agar apa? Agar kita bisa lebih menghargai apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada diri kita. Meskipun tidak banyak dari kita yang memiliki kelainan khusus, jadi kita tuh harus bisa menghargai mereka, harus bisa merangkul mereka dalam proses pembelajaran, dan kita tuh seharusnya bisa memberikan mereka perhatian penuh dalam berinteraksi kepada lingkungan sekitar. Jadi itu mereka bisa termotivasi dan bisa melakukan interaksi dengan baik kepada lingkungan sekitarnya. Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian ambil. Mohon maaf mungkin apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.